Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di RMP Horror TV, channel yang mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh beberapa orang di Indonesia. Untuk kali ini saya akan mengisahkan tentang misteri asrama mahasiswa di Jogja. Konon, asrama mahasiswa ini adalah bekas kuburan Cina. Orang Indonesia dan khususnya wilayah Jawa di kehidupan sehari-hari memang tak pernah lepas dari mitos, tahayul, ataupun klinik. Ada makhluk astral yang hidup bersama manusia dan kadang tidak segan-segan menggodanya. Hal itu dirasakan penghuni asrama mahasiswa di Jogja. 3 tahun kuliah, aku tinggal di asrama mahasiswa yang dulunya adalah kuburan Cina. Begini cerita horornya yang dialami oleh aku dan kawan-kawanku di sana. Di sebuah kawasan padat di Jogja, saya tinggal di asrama mahasiswa putra tak jauh dari kampus. Peristiwa yang sering aku alami adalah ketindihan, sleep paralysis atau acap kali disebut ketindihan adalah sebuah fenomena aneh di mana ada terjadi kelumpuhan yang dirasakan ketika tidur. Dalam kondisi ini, kamu akan sulit menggerakkan tubuhmu, termasuk bernafas, dan tidak bisa mengeluarkan suara. Menurut mitos yang berkembang, ketindihan adalah ulah makhluk gaib. Meskipun sudah disangkal dengan ilmu medis, anehnya di asrama tersebut hanya ada beberapa kamar yang bisa bikin ketindihan, termasuk kamarku sendiri. Jika tidur di atas jam 1 malam, siap-siap saja ketindihan dengan nuansa yang begitu mencekam. Ada sosok besar di pojokan yang seakan mengawasimu ketika tubuhmu tak mampu bergerak dan mulutmu tidak mampu untuk berteriak. Ini seram sekali rasanya, dan entah kenapa berlangsung cukup lama. Tidak cuma ketindihan, ada sosok misterius yang kadang mengganggu penghuni asrama. Ada satu penghuni asrama yang kebetulan tertidur di depan TV sambil duduk. Tengah malam, dia merasa ditepuk bahunya dengan keras hingga terbangun. Kesal karena tidak ada orang, ia mencari siapa yang membangunkannya itu. Namun anehnya, semua penghuni asrama telah tertidur lelap. Dia pun ketakutan dan segera tidur di kamarnya. Kisah lainnya adalah ada penghuni asrama yang melihat sesosok bayangan hitam lewat ketika ia sedang bercermin. Ngomong-ngomong soal cermin, sering kali muncul sosok hitam ada di dalam cermin. Bahkan ada pula sosok orang Cina berpakaian ala vampir di TV waktu kecil dulu,
yang terkenal sangat menyeramkan. Ada banyak kisah mistis di asrama, tapi kisah ini yang paling menyeramkan. Kawanku yang sedang tidak kuliah dan tertidur di pagi hari mengalami teror dari penghuni asrama tersebut. Suatu pagi, aku sedang duduk di depan TV. Kawanku yang kamarnya dekat dengan ruang TV masuk ke kamar dan sepertinya akan tidur lagi karena tidak ada jadwal kuliah. Setengah jam kemudian, dia keluar sambil marah-marah. Dia kesal diteror hantu Cina penunggu asrama itu. Ceritanya, ketika tertidur, ia merasa ada orang yang masuk dengan pakaian Cina ala vampir. Setengah sadar, ia melihat si orang Cina ini datang ke arahnya dan kemudian mencekik lehernya sembari memegangi tangannya yang direntangkan. Mirip posisi salib, tapi sambil dicekik. Dia pun berontak dan mencoba melepaskan diri. Setelah beberapa saat, ia pun terlepas dari gangguan tersebut. Dia lalu keluar kamar sembari terengah-engah. Usut punya usut, dulunya kampung tersebut adalah kuburan Cina yang sangat luas pada masa kedudukan Belanda. Konon ada satu peti mati yang belum terangkat di asrama tersebut. Hal ini terungkap ketika beberapa waktu kemudian ada satu peti mati berusia puluhan tahun yang baru saja diangkat dari bawah masjid ketika sedang direnovasi. Masjid itu pun hanya berjarak 50 meter dari asrama. Salah seorang warga yang akrab dengan kami akhirnya menguak sebuah informasi penting. Kata beliau, ada satu peti mati yang berada di bawah asrama kami yang belum sempat diangkat. Lokasi peti mati itu di ruang parkir motor yang kebetulan berada di samping ruang TV dan kamar temanku yang tercekik tadi. Seketika bulu kuduk kami merinding ketika mengetahui ada peti mati berada di rumah atau asrama yang kami tinggali. Itulah tadi sekelumit cerita tentang asrama mahasiswa di Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita pengalaman misteri selanjutnya. Pantengin terus di RMP Horror TV.